semuanya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini, hari yang penuh berkat Tuhan, hari yang sangat cerah. Nah, hari ini Kak Evi nggak sendirian, ada teman sekolah minggu kita, yaitu pakai mic-nya Jason. Ada Jason, ada juga Bang Kevin. Hari ini kita memuji Tuhan, kita mau bersuka cita karena kita percaya Dia Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Dia Tuhan Yesus yang memberi kelegaan bagi kita. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita angkat pujian ini. Sukacita bersama Yesus. Membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita. Sukacita. Kita mau katakan, angkat tanganmu. Angkat diri sorak haleluya. Ku angkat tanganku diri sorak Jason senang hari ini? Ya? Kita juga senang adik-adik, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami sangat bersuka cita. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk menjadi dengar-dengaran akan firman-Mu pada hari ini. Berkati juga
Kakak Imel yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan boleh terjadi untuk Kakak Imel pada hari ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengundang Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Biarlah firman yang boleh ditaburkan hari ini itu menjadi rema dalam kehidupan kita adik-adik dan menguatkan kita setiap anak sekolah minggu. Kita katakan, Yesus ku panggil. Hari ini kami mengundang Tuhan di dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya kita harus menutup mata kita. Kakak mengundang seluruh adik-adik yang ada di dalam di rumah masing-masing. Kita menyatukan hati untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Bersama dengan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Karena kami tetap merasakan sukacita walaupun kami masih melakukan ibadah online hari ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk hadir. Berikanlah kami Tuhan kemampuan untuk memahami akan firman-Mu Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat diri hamba, mampukan hamba untuk bercerita tentang kisah perempuan Samaria yang ada di Bible kami Tuhan, sehingga mampukanlah hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, sehingga hamba layak untuk menjadi kakak sekolah minggu yang mampu bercerita Tuhan. Dan berikan juga kemampuan kepada adik-adik untuk memahami Tuhan, sehingga mereka bisa berhikmat untuk mengambil isi daripada cerita ini Tuhan, dan mereka mampu untuk melaksanakannya nanti Tuhan, pesan-pesan apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami Tuhan
yang mungkin belum memiliki kesempatan seperti kami Tuhan, karena kendala-kendala teknik Tuhan, seperti mereka yang tinggal di pedalaman Tuhan, yang belum memiliki kesempatan atau fasilitas internet untuk mereka melakukan ibadah online seperti ini. Tapi Tuhan, Engkaulah Bapa yang melawat mereka Bapa. Engkaulah Tuhan yang akan mengasihi mereka. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyampaikan kehendak Tuhan kepada mereka. Kami mengucap syukur untuk segala kondisi kami Tuhan. Berkati pemerintah kami juga Tuhan untuk menangani setiap kendala yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik. Hari ini Kak Imel akan membawa cerita, tapi sebelumnya kakak mau meminta adik-adik untuk tetap standby di depan layar handphone atau laptop atau komputer untuk mengikuti ibadah online hari ini. Dan kakak mau mengajak adik-adik menonton film sebelum kakak bercerita. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya
sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Oke, ya adik-adik, setelah menonton film tersebut, kakak mau bertanya. Boleh slide-nya di next ya. Nah, kakak mau bertanya, next. Kira-kira film tersebut menceritakan tentang apa? Raja Daud? Oh bukan. Raja Salomo? Oh bukan. Kisahnya menceritakan tentang Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, kira-kira previous slide ya. Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di dalam cerita tersebut, Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dari Yudea menuju Galilea. Dan sebelum dia melanjutkan perjalanannya bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus melintasi kota Samaria dan dia berhenti untuk istirahat di sumur Yakub. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang juga sedang berada di sumur Yakub untuk mengambil air. Nah, sekarang adik-adik, kakak meminta adik-adik untuk mengambil segelas air. Ya, sudah disiapkan airnya? Sudah. Nah, meminta segelas air. Oke, coba kita minum sama-sama airnya. Nah, oke, udah diminum ya adik-adik? Rasanya bagaimana? Rasanya segar. Ya, dahaganya hilang, haus, dahaga gitu ya, hilang. Karena apa? Karena air memberikan kesegaran bagi tenggorokan kita dan bagi tubuh kita. Maka waktu di sumur Yakub, Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria karena memang Tuhan Yesus merasa haus. Seperti itu ya. Tetapi adik-adik, next slide. Apa yang diceritakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria? Apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria? Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, jika engkau meminum air yang dari sumur Yakub ini, engkau akan tetap merasa haus. Benar nggak adik-adik? Setelah minum air tadi nih, misal kita minum air yang kita minum tadi yang segelas tadi ya. Nah, terus kita sejam kemudian, anggap air yang adik-adik minum tadi itu adalah air yang dari sumur Yakub. Ya, yang dari sumur Yakub. Nah, sejam kemudian kita kan haus lagi kan? Iya. Berarti kita butuh air lagi kan? Iya. Tetapi ada lagi yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria, yaitu tentang air hidup. Tentang air hidup, ya. Tentang air hidup. Nah, kira-kira kata Tuhan Yesus dia memiliki air hidup. Apa ya maksudnya air hidup? Masa iya sih Kak, air hidup? Gitu ya. Air dan hidup. Airnya hidup. Berarti ada air mati? Oh enggak, bukan seperti itu ya adik-adik ya. Kata Tuhan, dia memiliki air hidup. Dan jika kita meminum air hidup ini, kita tidak akan haus lagi. Wow, hebat sekali ya. Luar biasa. Tuhan punya air yang membuat kita tidak merasa haus lagi. Wah, kalau gitu ini airnya spesial ya. Airnya khusus sekali. Oke, nah terus apa itu adik-adik air hidup itu? Nanti kakak akan bercerita. Oke, next slide. Nah,
Tema kita hari ini yaitu tentang menjadi percaya. Ada di Yohanes 1, ada di Yohanes berapa adik-adik? Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Menjadi percaya. Wow. Previous. Ya, menjadi percaya. Nah, menjadi percaya ini ternyata tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Banyak proses yang akan kita lakukan untuk menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Begitu kan? Gak gampang ternyata ya. Oke, kakak akan lanjut. Kakak akan menceritakan bagaimana untuk menjadi percaya. Tetapi adik-adik, next slide. Nah, sebelumnya itu kakak mau kasih tahu kalau ternyata Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada murid-muridnya tentang makanan yang dia makan. Ya, tentang makanan yang dia makan. Jadi ternyata Tuhan Yesus memberitahukan kepada perempuan Samaria tentang air hidup. Ya. Dan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga memberitahukan tentang makanan yang dia makan. Katanya di dalam kitab tersebut bahwa makanan yang Tuhan makan adalah makanan yang tidak kita kenal. Ya, makanan yang tidak kita kenal. Waduh, berarti ini makanannya apa ya kira-kira? Makanan apa yang Tuhan makan sehingga kita tidak mengenal makanan itu. Nah, kita pasti akan mengenal makanan itu jika kita sudah menjadi percaya. Oke, kakak lanjut. Nah, temanya tentang menjadi percaya. Next slide. Nah, percaya itu sama dengan iman. Ya. Percaya sama dengan iman. Maksudnya ada percaya karena iman. Jika kita udah memiliki percaya dan iman kita bertumbuh, maka kita akan merasakan rasa aman. Gitu ya. Ya dong. Contoh nih adik-adik. Contoh, kalau kita udah percaya sama teman-teman kita nih ya. Misalnya teman kita ngajak kita nonton ya, nonton. Kalau kita udah percaya sama teman kita kan, kita percaya aja kan, kita merasa aman kan untuk mereka bisa menjaga kita. Kita merasa aman kan ketika kita berjalan dengan teman yang kita percaya kan? Ya kan? Kalau kita tidak merasa aman, itu artinya bahwa kita tidak mempercayai teman kita itu. Atau contoh kecil, ketika kita menitipkan tas kita kepada teman kita, gitu kan? Titip ya, aku mau ke toilet sebentar aja. Sering ya begitu ya, karena Kak Email juga sering gitu. Aku titip ya iniku ya, dompetku, handphoneku, semua barang-barang benda milikku. Aku mau ke toilet sebentar, misalnya kan. Kenapa kakak titipkan? Karena kakak percaya kepada teman itu. Dan kakak merasa aman jika barang yang kakak titipkan kepada teman yang kakak percaya. Tetapi pengertian percaya di dalam Bible, jika kita percaya, kita memiliki rasa aman, kita juga mendapatkan keselamatan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, kita mendapatkan keselamatan. Jadi bukan cuma percaya, bukan cuma rasa aman, tapi memiliki keselamatan. Kalau kita percaya sama manusia, kita hanya merasakan rasa aman, tapi tidak keselamatan. Ya kan? Nah, itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Karena bukan cuma rasa aman yang dia berikan, tapi keselamatan. Ada dia mengatakan bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Ya kan? Merupakan kasih karunia Allah. Luar biasa ya adik-adik. Oke? Nah,
Ada 3 dimensi ternyata yang harus kita miliki untuk kita menjadi percaya. Kakak juga baru tahu ini. Karena kakak dipercayakan untuk membawa cerita ini. Ternyata untuk menjadi percaya itu bukan cuma percaya dengan mulut kita. Ternyata kita juga harus melakukan, mengalami 3 dimensi untuk kita menjadi percaya. Wah, makanya kakak bersyukur untuk mendapatkan tugas hari ini ya. Karena kakak tahu, oh ada dimensi-dimensinya ternyata. Nah, dimensi pertama. Dimensi pertama, ternyata kita harus mengalami proses pengaminan akali dan persetujuan pikiran. Wah berat nih ya, kalau untuk adik-adik kelas Musa mungkin gak mengerti, apa sih pengaminan akali, apa sih persetujuan pikiran Kak Imel? Nah ya kita bahas sama-sama ya, kalau kelas remaja udah ngerti ya, apa pengaminan, apa persetujuan akali. Ya, nah pengaminan akali itu ternyata juga dilakukan oleh perempuan Samaria. Ya, pengaminan akali dan persetujuan pikiran ternyata juga dilakukan oleh perempuan Samaria. Apa buktinya? Kalau perempuan Samaria telah memasuki dimensi pertama ini. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah Kristus dan seorang nabi. Ya kan? Tapi ini pun yang dimiliki dia. Kenapa perempuan Samaria bisa berkata bahwa Yesus adalah Kristus dan seorang nabi? Tidak langsung berkata seperti itu, ada proses yang dia lakukan. Kalau menurut cerita tentang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, proses yang dilakukan adalah proses perempuan Samaria bertanya, memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan respon yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan perempuan Samaria tersebut. Dan secara akal sehatnya dan pikiran yang sehat, dia bisa menerima, oh iya inilah Tuhan itu. Iya ya, ini yang nabi itu, yang dikatakan oleh nenek moyang kami dulu. Ini rupanya dia, gitu kan? Nah, dan itu semua bukan cuma kata belaka, ada tertulis di Bible. Kisahnya tertulis di kitab suci kita. Ya, hebat dong ya perempuan Samaria ini ya. Hanya dengan proses tanya jawab langsung mengalami pengaminan akali dan persetujuan pikiran. Waduh, gile ya. Kalau Kak Imel juga mungkin gak akan pernah bisa langsung begitu percaya ya. Ada proses uji klinis. Ada proses untuk, aduh benar gak sih itu? Tanya jawab dalam batin sendiri ya. Benar, tapi perempuan Samaria ini enggak loh. Ya, dia bisa bertanya, mungkin durasinya cuma berapa menit dia bertanya dengan Tuhan Yesus mengenai air hidup itu tadi, ya kan? Tapi dia langsung menerima secara akali. Nah, ternyata adik-adik, next slide. Ya, untuk dimensi kedua itu adalah iman kesediaan untuk mengenali pribadi Allah. Kesediaan iman kita untuk mengenali pribadi Allah. Terus mencari kebenaran firman-Nya, apalagi melakukan kehendak-Nya. Ya kan? Previous slide, Bang. Nah, coba. Setelah terjadi pengaminan akali dan persetujuan pikiran, perempuan Samaria itu melakukan tindakan. Tindakannya apa adik-adik? Tindakannya adalah dia pergi menjumpai orang banyak. Aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Benar, aku bertemu dengan Nabi yang dikatakan oleh nenek moyang kita itu loh dulu. Dia benar-benar Tuhan. Dia mengetahui semua apa yang kuperbuat. Karena benar, kalau manusia biasa, dia gak akan pernah tahu apa yang kita perbuat. Iya kan?
Tetapi Tuhan mengetahui apa yang diperbuat oleh perempuan Samaria ini. Ya kan? Apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Kau datang kemari panggil suamimu, begitu bahasanya ya. Tapi perempuan Samaria bilang, aku tidak memiliki suami. Oh iya, benar yang kau katakan, bahwa engkau telah memiliki 5 suami, tetapi suamimu sekarang bukanlah suamimu. Loh, coba, kenapa bisa tahu ini Yesus? Kalau itu perempuan itu memiliki 5 suami, padahal baru ketemu di sumur Yakub tadi. Itulah benar bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Itulah proses yang dialami oleh perempuan Samaria sehingga dia mengalami pengaminan akali dan persetujuan pikiran. Karena kalau manusia biasa, dia tidak akan pernah mengetahui apa yang kita perbuat jauh hari sebelumnya dan yang akan datang. Oke adik-adik, luar biasa. Nah, tindakan yang dilakukan oleh perempuan Samaria untuk mengenali Yesus. Next slide. Nah, apa katanya? Apa katanya? Kita baca-baca sama-sama adik-adik. 1, 2, 3, ya. Katanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kau katanya punya air hidup. Mintalah aku air hidup itu, gitulah bahasanya ya. Mintalah aku air hidup itu, gitu. Nah, kenapa gitu ya? Oh, inilah cara perempuan Samaria untuk mengenali pribadi Tuhan Yesus. Karena kata Tuhan, aku memiliki air hidup, jika engkau meminumnya, engkau tidak akan haus lagi. Ya kan? Nah, karena kepenasarannya perempuan Samaria ini untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan mencari kebenaran itu, maka dia meminta air hidup itu. Mintalah aku air hidup yang kau punya Tuhan, supaya aku enggak datang lagi ke sumur ini untuk menimba air. Berarti ada rasa keinginan perempuan Samaria ini untuk mengenali pribadi Allah dan mencari kebenarannya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau kita sudah percaya, kita cari dong kebenarannya, ya kan? Ya, kita cari kebenarannya. Kita cari pribadi Tuhan, kita mengenali pribadi Tuhan. Melalui apa? Membaca firman-Nya. Kan kita memiliki gemas ya, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Nah, baca firman-Nya. Supaya kita mengenal pribadi Allah. Supaya kita tahu tentang kebenaran yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Ya kan? Supaya kita enggak bilang, itu kan cerita masa lalu. Masa lalu ya sudahlah masa lalu. Enggak loh. Karena firman Tuhan bukan cerita sejarah. Firman Tuhan menceritakan kehidupan sebelumnya, hari ini dan yang akan datang. Jadi mari kita sama-sama mengenali pribadi Allah, mencari kebenarannya dan melakukan kehendak-Nya. Itu dimensi kedua. Oke, dimensi ketiga, kita mempercayai akan kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan Allah. Siapa yang percaya adanya kerajaan Allah? Semua percaya ya, kakak juga percaya bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya setelah dia mati di kayu salib. Kehidupan yang akan datang apa nih? Kehidupan yang akan datang satu jam ke depan itu kehidupan ya adik-adik ya. Bukan berarti kehidupan yang akan datang itu 10 tahun yang akan datang, enggak. 1 jam ke depan, 30 menit ke depan itu kehidupan yang akan datang. Yang kita tidak akan tahu seperti apa kejadiannya. Gitu ya. Nah setelah Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Benar enggak? Kehidupan yang akan datang kan? Nah setelah dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. Begitu dia naik, dia akan datang kedua kalinya. Kita percaya kan? Kita percaya berarti kerajaan Allah itu ada ya. Nah, itulah dimensi ketiga untuk kita menjadi percaya. Nah, apa esensi yang dilakukan perempuan Samaria untuk dia menjadi percaya? Apa yang dikatakannya? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya.
Oke. Ya, apa yang dia katakan? Iya, nenek moyang kami bilang bahwa Tuhan akan datang, Mesias akan datang, dan dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Inilah dimensi yang dialami perempuan Samaria. Dia mempercayai perkataan nenek moyangnya. Opungnya. Ya kan? Oma opanya. Kan kita nggak tahu ini perempuan Samaria ini berapa generasi ke bawah gitu kan. Mungkin 3 generasi ke sebelumnya sudah diberitakan oleh nenek moyangnya. Nanti anak cucuku akan datang Mesias loh. Dan dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kita. Katanya kan. Nah, terus diturunkan lagi. Anak-anak cucuku nanti akan datang Mesias. Gitu kan. Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kita. Ada lagi nenek moyangnya. Turun ke bawah. Muncullah keturunan perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria ini mempercayai apa yang dikatakan oleh nenek moyangnya. Dan dia percaya bahwa Mesias memang akan datang. Dan dia bertemu dengan Mesias itu di sumur Yakub. Makanya dia mengalami yang namanya pengaminan akali, persetujuan pikiran, terus ada kesediaan iman untuk dia mengenali pribadi Allah, mencari kebenaran, dan dia mempercayai iya, Mesias memang ada. Ini yang aku temui. Dan dia memberitakan semua yang seperti yang dikatakan oleh nenek moyang kami. Oke? Nah, adik-adik, untuk menjadi percaya ternyata gitu ya. Tindakan yang dilakukan perempuan Samaria itu memang sepertinya simple. Sepertinya simple ya adik-adik ya. Simple sekali. Dia begitu mempercayai, mengalami pengaminan akali dan persetujuan pikiran. Terus dia langsung bertindak. Bertemu dengan orang-orang banyak di pasar. Aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu sederhana sekali loh tindakannya. Tetapi membawa dampak yang luar biasa. Dampaknya apa? Orang datang beramai-ramai menjumpai Tuhan Yesus. Dan mereka dilawat sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Sederhana ya adik-adik. Tetapi membawa berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Dia menjadi berkat dan dia berdampak bagi orang banyak. Padahal dia cuma kasih tahu doang apa yang dia alami. Aku ketemu Tuhan Yesus di sumur Yakub. Dia minta air, terus dia bilang dia punya air hidup. Kalau kita minum, kita tidak akan haus lagi. Terus gitu kan, apalagi terus dia memberitakan semua apa yang aku lakukan. Dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Tuhan. Orang penasaran, berbondong-bondong datang, bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada perempuan Samaria itu. Ya kan? Dan orang banyak itu juga mengalami 3 dimensi itu. Pengaminan akali, persetujuan pikiran, kesediaan iman untuk mengenali pribadi Allah, mencari kebenaran akan apa yang dikatakan oleh Tuhan gitu kan. Dan memang mereka percaya akan adanya kehidupan yang akan datang. Sehingga itulah mereka masuk ke dalam proses orang yang percaya, menjadi percaya. Oke adik-adik sekolah minggu. Setelah kita mengikuti semua pengertian untuk menjadi percaya, proses apa yang kita alami, terus kita sudah menonton film. Kira-kira adik sekolah minggu, menurut adik-adik sekolah minggu siapakah Tuhan Yesus itu? Nabi, benar. Juru selamat, benar. Guru, benar. Sahabat, benar. Tuhan, benar. Iya, semuanya benar. Dan untuk kisah ini, Tuhan Yesus itu dikenal sebagai air hidup. Dan Tuhan Yesus dikenal sebagai
Tuhan. Yesus dikenal sebagai Tuhan, Yesus dikenal sebagai air hidup. Waduh, luar biasa ya. Jadi apa yang dimaksud dengan air hidup itu tadi Kak Imel? Apa Tuhan Yesus punya air yang sama seperti air yang ada di sumur Yakub? Yang dimaksud dengan air hidup adalah kepercayaanmu kepada Tuhan. Jika engkau sudah menjadi percaya, secara otomatis engkau akan mengandalkan Tuhan. Dan kau tidak akan pernah merasa takut lagi. Kita nggak akan takut lagi loh adik-adik. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya, terus kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita, kita tidak akan pernah merasa ketakutan lagi, ya. Yang hari ini mungkin gak punya duit, gak susah kali pikirannya, ya kan, gak sedih kali, ya kan. Ada Tuhan yang pasti akan kasih jalan, ya kan. Kalau hari ini nilai kita jelek, ya gitulah kita percaya, aku jelek hari ini mungkin karena aku malas. Tapi kalau aku mencari kebenaran firman Tuhan kan bilang gak boleh bermalas-malas. Nah kalau gitu aku gak bermalas-malas. Nah semester berikutnya nilai kita bagus. Apalagi adik-adik, contohnya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus itu yang sebagai air hidup itu, iya kita menyerahkan seluruh hidup kita, nggak usah pala takut kali lah untuk hari-hari yang akan datang ya adik-adik ya. Percaya, andalkan Tuhan, maka kita tidak akan haus lagi. Ya kan adik-adik? Oke? Ya. Kalau gitu, ini kita udah sepakat ya. Kita sepakat ya. Kita sudah menjadi orang percaya ya. Kakak juga udah sepakat, aku menjadi orang yang percaya. Karena aku sudah mengalami 3 dimensi tadi. Aku menjadi orang percaya. Sepakat ya? Nah, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Untuk membuktikan kalau kita percaya. Tidur aja Kak. Janganlah tidur ya. Tidur aja Kak. Udah pokoknya aku percaya aja Kak. Pokoknya mulut aku bilang aku percaya, itu aja lah Kak. Enggak cukup loh. Karena kata Yakobus, ya kata Yakobus 2 ayat next slide, ya. Karena kata Yakobus, kita harus memakan makanan yang sama seperti yang dimakan Tuhan Yesus. Ya, Yakobus bilang bahwa perbuatan tanpa tindakan semuanya sia-sia. Kalau kita cuman percaya, tetapi kalau kita tidak melakukan sebuah bukti, tindakan, maka semuanya akan sia-sia. Oke adik-adik. Previous slide. Oke. Previous slide. Oke adik-adik. Nah. Previous slide. Previous slide. Nah, iya. Apa perbuatan dan tindakan itu? Kita makan makanan yang sama seperti yang dimakan oleh Tuhan Yesus. Karena kata Tuhan Yesus tadi kepada murid-muridnya, aku memakan makanan yang kamu tidak kenal. Iya, kita tidak akan mengenal makanan Tuhan Yesus kalau kita tidak menjadi percaya. Ya, karena ternyata makanan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Allah. Itulah makanannya. Ya, siapa yang mau makan makanan yang sama dengan Tuhan Yesus? Semua mau, iya kan? Semua mau ya. Karena kita sudah menjadi percaya, maka kita akan melakukan perintah Allah. Oke adik-adik, menjadi percaya, makanlah makanan seperti yang dimakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Tidak boleh cengeng, ya, malas-malasan, tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh melawan guru. Terus kalau disuruh berdoa, berdoalah ya adik-adik ya. Karena kata Tuhan, tekunlah berdoa ya adik-adik ya. Kalau kamu takut nih di kamar sendirian, aku berdoalah ya. Nah, itu yang dimau Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kita memakan makanan yang sama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia, ya, dia percaya akan rencana Allah Bapa.
Dia percaya akan perintahnya. Dia percaya, maka dia makan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Bapa itu. Apa yang dia lakukan? Yaitu tadi, dia menggenapi semua firman Allah dengan dia mengorbankan hidupnya, dia mati di kayu salib, terus dia bangkit, dia naik. Nah, itulah penggenapan firman. Karena memang tugas yang diberikan Allah kepada Yesus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi dia makan semua makanan yang dikatakan Tuhan itu. Dia makan perintah Tuhan itu, dia lakukan. Bukan ditelan ya dek, ditelan terus dibuang, enggak gitu ya, tapi dilakukan. Itu maksudnya. Hebat ya, Tuhan kita ini luar biasa memberikan perumpamaan ya. Makanan, air hidup ya. Makanan, air hidup ya. Kamu makan, kamu minum gitu ya. Habis makan kamu minum, sebelum makan kamu wajib minum gitu ya. Sebelum makan wajib minum, minumlah air hidup itu ya. Terus setelah makan, minum lagi air hidup itu. Artinya kita tetap harus tekun dan tekun, taat dan taat gitu ya. Tidak boleh lemah iman kita, apapun kondisinya. Oke, adik-adik, ayat hafalan kita yaitu ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia keselamatan diberikan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ingat ya adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan ada di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan, yaitu ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Oke? Untuk aktivitasnya, untuk kelas Musa, kakak akan membagikannya nanti di WhatsApp grup orang tua. Apa yang akan dilakukan oleh adik-adik kelas Musa. Dan untuk kelas Esra, Daniel, dan remaja, kakak meminta untuk adik-adik menulis 10 hal. Ya, 10 hal yang kamu alami. Bagaimana kamu mengalami percaya kepada Tuhan. Hal-hal apa saja yang kamu miliki, yang kamu pernah rasakan, sehingga kamu menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, itu nanti boleh ditulis pakai tangan, boleh diketik, terserah. Nanti itu dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Happy Sunday untuk semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, sebelum kita menutup firman, mari kita berdoa. Semuanya menutup matanya, semuanya masih tetap ada di depan layarnya masing-masing ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah ilustrasi yang melalui cerita tentang perempuan Samaria ini Tuhan, kami juga boleh mengalaminya Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang benar-benar percaya Tuhan. Dan kami mengalami 3 dimensi untuk kami bisa percaya Tuhan. Dan percayanya kami bukan hanya dengan mengatakan dalam ucapan Tuhan, tapi kami juga melakukannya dalam tindakan Tuhan. Terima kasih banyak untuk semuanya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Baik kami dalam suka maupun duka Tuhan. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada, yang saat ini juga yang tinggal di pedalaman Bapa yang belum bisa melakukan ibadah online seperti kami Tuhan, dikarenakan kondisi yang kami alami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka sama seperti kami Tuhan. Biarlah Tuhan namamu tetap dimuliakan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpuji termuliakan namamu Bapa di dalam Kristus, Yesus, Tuhan kami dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, puji Tuhan,
firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah adik-adik jangan lupa juga kita mengumpulkan persembahan, diberikan kepada orang tua, lalu ditransfer ke gereja. Ya adik-adik. Nah jangan lupa juga sekali lagi apa Jason? Gemas ya. Kita harus membaca Alkitab setiap hari. Oke, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian. Kami bawa korban pujian. Adik-adik, mari kita berdoa. Doa penutup kita nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih hari ini kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami menyenangkan hati Tuhan senantiasa dan kami diberkati oleh karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kiranya kami boleh dipertemukan lagi minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan ayat hafalan yang akan kami lakukan, kami boleh menghafalnya dan kami boleh nanti kami lakukan dalam bentuk video dan kami kirimkan di dalam WA orang tua. Terima kasih Tuhan, kiranya kesehatan kami seminggu ke depan Tuhan juga yang berkati sehingga kami jauh dari sakit penyakit dan kami boleh beraktivitas dengan sekolah kami dan dengan permainan kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih.
Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.